Halo semua, hari ini saya Rizka Nurultani dan rekan saya Safira Febriana akan membahas mengenai aliran filsafat yaitu kritisisme yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Sebelum kita memasuki pada materi, mari kita memulai dengan mengenal tokoh utama kita yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir tahun 1724 dan wafat tahun 1804 di Königsberg, Rusia Timur. Kant dikenal sebagai Copernicus of Philosophy karena revolusi pemikirannya yang mengubah arah filsafat. Karya monumentalnya yaitu Critiques of Pure Reason yang terbit tahun 1781 yang menjadi fondasi aliran kritisisme. Menariknya, Kant adalah sosok yang sangat disiplin dan tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya seumur hidup. Pertama-tama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kritisisme? Kritisisme adalah aliran filsafat yang dikembangkan Kant untuk mengatasi perdebatan tajam antara rasionalisme dan empirisme. Mengapa dinamakan kritisisme? Karena Kant melakukan kritik menyeluruh terhadap kemampuan akal budi manusia dalam mencapai pengetahuan. Tujuan utama Kant sangat jelas, yaitu menentukan batas-batas kemampuan akal manusia. Dia ingin menjawab pertanyaan mendasar apa yang sebenarnya dapat kita ketahui. Ini bukan sekedar pertanyaan akademis, tetapi upaya menyelamatkan pengetahuan dari skeptisisme yang mengancam pada masa itu. Untuk memahami pentingnya karya Kant, kita perlu melihat konflik besar yang terjadi sebelum masanya. Di satu sisi, ada rasionalisme yang diwakilkan oleh tokoh Descartes dan Leibniz. Mereka percaya bahwa sumber pengetahuan utama adalah akal budi. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, adalah contoh klasik pendekatan rasionalis. Di sisi lain, ada empirisme dengan tokoh seperti John Locke dan David Hume. Mereka berargumen bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Pikiran manusia, kata Locke, seperti tabula rasa, kertas kosong yang diisi oleh pengalaman. Masalahnya, kedua aliran ini memiliki kelemahan fatal. Rasionalisme cenderung mengabaikan peran penting pengalaman, sementara empirisme, terutama dalam versi Hume, berujung pada skeptisisme yang menghancurkan kepastian pengetahuan. Kant melihat kedua aliran ini memiliki kebenaran parsial. Rasionalisme benar bahwa akal berperan penting, tetapi empirisme juga benar bahwa pengalaman diperlukan. Yang dibutuhkan adalah sintesis, bukan pemilihan salah satu. Kant menawarkan solusi brilian yaitu kritisisme sebagai sintesis antara rasionalisme dan empirisme. Menurut Kant, pengetahuan membutuhkan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Elemen pertama adalah materi yang berasal dari pengalaman. Ini adalah kontribusi empirisme. Elemen kedua adalah bentuk yang berasal dari struktur akal budi manusia. Ini adalah rasionalisme. Kedua elemen ini bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan yang valid. Ciri-ciri utama kritisisme Immanuel Kant. Pertama, yaitu sintesis rasionalisme dan empirisme. Kant tidak memilih salah satu, tetapi memadukan keduanya. Ia berkata, pengetahuan dimulai dengan pengalaman, tetapi tidak semua berasal dari pengalaman. Ini berarti ada unsur-unsur yang sudah ada dalam akal sebelum kita mengalami sesuatu. Dan inilah yang disebut dengan elemen a priori, yaitu struktur a priori akal budi. Akal manusia bukan kertas kosong, melainkan memiliki struktur bawaan yang mengorganisir dan memproses pengalaman indrawi, bersifat universal dan pasti.
Kopernikan, seperti Kopernikus, kan mengubah hubungan subjek dan objek, di mana objek yang menyesuaikan dengan struktur kognitif kita, yang artinya manusia sebagai subjek berperan penting dalam membentuk pengetahuan. Realitas yang kita kenal adalah realitas yang sudah diproses oleh struktur akar kita. Realitas yang pertama fenomena, dunia fenomenal yang bisa diketahui lewat pengalaman dan kategori akal. Yang kedua, noumena, dunia nominal yang tidak dapat diketahui akal teoritis, melainkan wilayah moral dan keimanan. Batasan pengetahuan kan meliputi matematika, sains alam, dan fenomena. Yang tidak diketahui adalah jiwa, dunia total, Tuhan, dan benda pada dirinya. Inilah mengapa Kant berkata, saya harus membatasi pengetahuan untuk memberi tempat bagi iman. Kritisisme Kant menegaskan pentingnya membatasi pengetahuan agar moral dan spiritual dihargai, menghindari reduksionisme ilmiah, dan membuka ruang untuk iman.